Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM S1S1230004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tugas etika profesi. Kita masuk di pertanyaan yang pertama, di mana kita diberikan sebuah artikel, lalu kita diminta untuk menjelaskan isu pelanggaran ITE yang terjadi pada artikel ini. Lalu kemudian diminta apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau Bjorka ini dibenarkan atau tidak dibenarkan. Nah, ini untuk artikel yang dimaksud, di mana berjudul Ramai Soal Data Diduga Bocor, BPJS Ketenagakerjaan sebut isu dari 2023. Nah, ini untuk terkait dengan kasus yang viral pada beberapa tahun lalu, di mana muncul kabar bahwa data pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu diduga bocor dan dijual di forum online oleh seorang pelaku yang mengaku dirinya adalah Bjorka. Adapun data yang diduga bocor ini disebut-sebut mencakup nama lengkap, kemudian ada NIK, kemudian nomor telepon, alamat, hingga status pekerjaan, dan untuk korbannya itu lebih dari 30 juta orang. Nah, pihak BPJS Ketenagakerjaan bilang bahwa isu ini sudah lama sejak tahun 2023 dan saat ini atau bahkan sampai sekarang ini belum terbukti bahwa sistem dari pihak BPJS Ketenagakerjaan ini dibobol secara langsung. Tapi yang jelas data pribadi orang itu sudah banyak yang terancam disalahgunakan. Lalu kita masuk di pertanyaan tadi, apakah termasuk dalam pelanggaran ITE? Jawabannya adalah iya. Ini termasuk pelanggaran karena apa? Data pribadi itu merupakan hak privasi setiap warga negara. Tentunya kita sendiri tidak pasti keberatan jika data pribadi kita itu disalahgunakan. Diambil saja itu sudah sangat tidak etis, apalagi kalau disalahgunakan. Lalu itu jelas melanggar juga hukum, terutama ada undang-undang ITE-nya, yaitu nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan juga di mana pada pasal 32 ayat 2 itu dikatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak itu untuk mengakses, kemudian mengambil, mengubah, bahkan merusak informasi elektronik dalam suatu sistem elektronik milik orang lain, itu bisa terancam pidana, di mana pidananya itu hingga 8 tahun atau denda 2 miliar, tergantung dari seberapa kerugian dan juga sifat pelanggarannya itu bagaimana. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah tindakan dari Bjorka ini diperbolehkan? Kalau menurut saya, itu sangat tidak dibenarkan. Karena walaupun dari Bjorka ini sendiri, dia pernah mengaku bahwa tujuannya itu sebenarnya baik, adalah untuk membongkar kelemahan sistem, kemudian mendorong transparansi. Tapi di luar hal itu sangat salah. Menurut saya pribadi, hal ini sangatlah salah. Karena caranya yang salah untuk melihat transparansi. Tentunya kita sebagai warga negara ingin pemerintah itu bersifat transparansi. Tapi bukan bermaksud atau bukan yang kita maksud adalah transparansi terkait data pribadi. Itu bukan seperti itu. Jadi tindakan Bjorka ini sangat tidak dibenarkan atau tetap salah. Adapun kalau dia berkata bahwa niat baiknya itu seperti ini, tapi menurut saya tidak baik karena tidak membenarkan tindakan yang melanggar hukum. Bayangkan saja kalau data kita bocor, misalkan nama, alamat, NIK, kemudian nomor HP, itu kan keempat data ini bisa saja disalahgunakan sekecil untuk pinjaman online, kemudian penipuan, atau bahkan pemerasan. Jadi kalau memang tujuan dari si Bjorka ini untuk memperbaiki sistem misalnya, harusnya tidak perlu mengambil data pribadi seperti ini. Harusnya dilaporkan saja atau cukup dilaporkan ke pihak berwenang atau lembaga terkait. Bukan malah dijual atau bahkan diumbar ke publik. Itu untuk jawaban saya untuk nomor 1.
Selanjutnya masuk di pertanyaan yang nomor 2. Di sini sama, kita diberikan untuk contoh kasus atau artikel yang terkait, di mana di sini artikelnya berjudul Revisi Undang-Undang ITE belum atur soal penggunaan AI. Nah, Kominfo kemudian siapkan bagaimana etika pemakaiannya. Jadi di sini dibagi menjadi 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana revisi Undang-Undang ITE ini yang sedang berlangsung, apakah mempengaruhi kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia? Kemudian, bagaimana peran profesional seorang IT dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan juga perlindungan kebebasan berpendapat di platform digital. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menganalisis potensi konflik antara kepatuhan terhadap Undang-Undang ITE dan bagaimana prinsip etika seorang profesional IT dalam konteks kebebasan berekspresi. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk di artikel yang dimaksud, bagaimana revisi dari Undang-Undang ITE yang sedang berlangsung itu mempengaruhi kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia. Nah, revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang sedang berlangsung itu memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia. Nah, sebelumnya itu beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE seperti pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian seringkali dikritik karena multitafsir atau dia penafsirannya itu double-double atau ada perbedaan penafsiran dari masing-masing orang, di mana ini menimbulkan ketidakjelasan batasan hukum atau biasa disebut dengan pasal karet. Nah, ketidakjelasan batasan hukum ini menyebabkan tentunya banyak kasus kriminalisasi terhadap warga negara yang kemudian menyampaikan pendapatnya di media sosial atau platform digital lainnya, baik dalam bentuk kritik terhadap pemerintah, opini pribadi, maupun aktivisme sosial. Nah, revisi ini kemudian muncul sebagai respon terhadap meningkatnya tekanan publik dan masukan dari berbagai organisasi masyarakat yang menginginkan perlindungan yang lebih besar terhadap hak berekspresi. Namun sampai saat ini, revisi Undang-Undang ITE masih belum sepenuhnya menyentuh isu-isu digital yang lebih modern, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam penyebaran informasi dan ekspresi digital, di mana dari artikel ini menyebutkan bahwa Kominfo itu sedang mempersiapkan pedoman etika penggunaan AI karena belum ada pasal dalam Undang-Undang ITE yang secara spesifik mengatur tentang hal ini. Padahal AI itu telah digunakan dalam banyak aspek ruang digital, dari algoritma, misalkan sekecil algoritma media sosial, kemudian hingga chatbot dan konten generatif. Nah, ketidakjelasan ini kemudian menimbulkan kekhawatiran bahwa revisi Undang-Undang ITE yang hanya memperbaiki sebagian pasal dan belum menyentuh perkembangan teknologi terbaru tentunya bisa membuat kebebasan berekspresi tetap terancam. Misalnya, tanpa kejelasan regulasi, penggunaan AI ini dalam memoderasi konten bisa berpotensi menyensor secara otomatis, kemudian tidak proporsional terhadap ekspresi pengguna. Tentunya hal ini bisa menimbulkan bentuk pembungkaman baru yang bukan hanya dilakukan oleh manusia melalui hukum, tetapi juga oleh sistem yang secara otomatis dan tidak memiliki sensitivitas terhadap konteks sosial dan budaya. Dengan demikian, menurut saya, revisi Undang-Undang ITE yang sedang berlangsung ini merupakan langkah yang penting menuju perlindungan kebebasan berekspresi khususnya di ruang digital. Namun jika tidak dilakukan secara menyeluruh, partisipatif, dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi, maka revisi ini bisa menjadi tambalan hukum yang tidak cukup kuat untuk menjaga hak asasi manusia di era digital. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa peran profesional seorang IT dalam menjaga keseimbangan antara
penegakan hukum, dan perlindungan kebebasan berpendapat di platform digital. Nah, profesional TI atau IT ini memiliki peran penting dalam menciptakan sistem digital yang adil dan lebih transparan. Nah, di mana mereka itu bertanggung jawab untuk memastikan teknologi yang dikembangkan seperti algoritma moderasi konten atau sistem kecerdasan buatan itu tidak digunakan untuk membungkam atau membatasi hal-hal berekspresi secara semena-mena. Selain itu, tentunya seorang profesional IT juga berperan dalam menyuarakan etika digital dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Nah, profesional IT juga dapat berperan sebagai penghubung antara pembuat kebijakan dan juga realitas teknis di lapangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini kita diminta untuk menganalisis potensi konflik antara kepatuhan terhadap Undang-Undang ITE dan juga bagaimana prinsip etika seorang IT dalam konteks di sini kebebasan berekspresi. Nah, potensi konflik ini muncul ketika profesional IT diwajibkan untuk mematuhi Undang-Undang ITE yang mungkin mengandung pasal-pasal represif. Sementara etika profesi menuntut mereka untuk melindungi hak pengguna, termasuk kebebasan ekspresi. Nah, semisal saat misalkan kita diminta untuk menghapus atau memblokir konten yang sebenarnya merupakan kritik yang sah, misalkan untuk pemerintah. Nah, mereka itu atau seorang IT itu akan merasa dilema antara kepatuhan hukum dan juga tanggung jawab etis. Nah, untuk mengatasi konflik ini tentunya dibutuhkan regulasi yang adil serta ruang dialog antara pemerintah, profesional IT, dan masyarakat sipil. Nah, prinsip-prinsip etika profesi seperti yang sudah diajarkan kemarin terkait dengan transparansi, kemudian keadilan dan perlindungan hak digital ini harus tetap dijaga agar teknologi tidak menjadi alat yang membungkam, tetapi justru mendukung demokrasi dan juga kebebasan berpendapat. Selanjutnya masuk di pertanyaan selanjutnya, jelaskan terkait Undang-Undang ITE di berbagai belahan negara, minimal 3 negara. Kemudian kita diminta untuk membandingkan dengan Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya sudah mengambil 3 contoh untuk Undang-Undang ITE. Untuk negara pertama yaitu Amerika Serikat dengan Undang-Undang ITE-nya atau dia namanya Computer Fraud and Abuse Act. Kemudian Inggris dengan namanya Online Safety Act, dan juga Singapura atau POFMA. Kalau Undang-Undang ITE itu dia di Indonesia sendiri dia itu mengandung soal internet, kemudian media sosial, transaksi elektronik, dan kejahatan cyber. Beberapa pasal seperti pencemaran nama baik itu dianggap masih terlalu luas untuk di Indonesia atau biasa disebut dengan pasal karet. Jadi orang-orang itu bisa dipenjara atau mendapat tuntutan hanya karena kritik di media sosial. Itu untuk di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan lalu kita masuk untuk contoh di Amerika Serikat dengan Computer Fraud and Abuse Act. Dia di sini fokus utamanya sangat berbeda dengan Indonesia. Yang pertama dia untuk melawan hacker. Kemudian melindungi sistem komputer dari peretasan, itu kurang lebih sama. Jadi perbedaannya dengan Indonesia, kalau di Amerika Serikat ini orang itu bebas berpendapat, kemudian termasuk kritik ke pemerintah, dia di Amerika Serikat dibebaskan. Tapi kalau kita di Amerika sana, kalau akses komputer orang lain tanpa izin, itu baru bisa kena hukum yang berat. Nah, jadi hukum di sana itu dia lebih fokus ke keamanan sistem, bukan komentar atau postingan pribadi yang sama seperti di Indonesia. Lalu sedangkan yang Inggris, untuk di negara Inggris dengan Online Safety Act, dia fokus utamanya dia berbeda lagi. Platform seperti TikTok atau Instagram lah yang harus bertanggung jawab atas konten yang beredar. Jadi kalau mau dibilang bedanya sama Indonesia,
Yang ditekan kalau dia di sana yang ditekan bukan orangnya, bukan usernya, tapi perusahaan platformnya. Jadi pihak Instagram atau pihak TikTok yang bertanggung jawab, bukan kita sebagai user seperti itu. Kemudian di sana ada lembaga khususnya yang namanya adalah Ofcom, yang dimana Ofcom inilah yang mengatur secara lebih transparan. Kalau di Indonesia, justru individu pengguna yang sering ditangkap atau dikriminalisasi, sama seperti tadi perbedaannya. Kalau fokusnya di Inggris, yaitu lebih kepada perusahaan platformnya. Kalau di Indonesia lebih kepada usernya. Kemudian masuk di contoh yang ketiga, yaitu Singapura dengan POFMA, di mana mereka itu fokus utamanya mereka ingin menghapus hoax atau berita palsu yang menyebar secara online. Dia hampir sama seperti yang Inggris tadi, untuk melindungi usernya seperti itu. Lalu pemerintah bisa meminta platform atau media mengoreksi informasi yang salah. Jadi mereka itu perbedaannya dengan Indonesia, secara garis besar, mereka lebih cepat untuk dalam penanganan hoax, tapi juga bisa berisiko untuk kelemahannya sendiri, bisa juga berisiko untuk menekan kebebasan berekspresi kalau tak diawasi dengan baik. Itu untuk kekurangannya. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir di sini adalah kita diminta untuk menganalisis kembali undang-undang tentang ITE yang telah dikirimkan minggu lalu oleh Bapak dosen. Lalu kita diminta untuk menelaah kira-kira pelanggaran ITE apa saja yang pernah kita lakukan. Jadi ini pertanyaannya secara personal. Untuk pelanggaran ITE yang pernah saya lakukan adalah menyebarkan foto dalam bentuk stiker wajah teman-teman saya di aplikasi WhatsApp tanpa seizin mereka. Jadi misalkan saya membuat stiker dari foto teman saya yang sedang tidur atau yang sedang wajah lucu atau yang sedang menangis, lalu saya sebarkan ke grup WA atau bahkan dijadikan candaan secara terus-menerus, dan orangnya itu beberapa memang ada yang setuju, beberapa ada yang menolak atau bahkan tersinggung jika saya melakukan hal tersebut. Jadi hal ini termasuk dalam pelanggaran dari pasal 27A Undang-Undang ITE ini yang sudah direvisi pada tahun 2024, di mana setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Untuk ancaman dari pelanggaran yang saya lakukan, saya bisa terkena ancaman sesuai dengan yang tertuang di pasal 45 ayat 4. Di sini saya tidak menuliskan, tapi saya akan membacakan saja bahwa saya bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 400 juta. Sebenarnya jika kita berniat untuk konteksnya bercanda, di situ tetap ada peraturannya. Akan lebih etis kalau sebaiknya kita selalu minta izin terlebih dahulu, kemudian mungkin kita bisa menghindari konteksnya mempermalukan teman sendiri, kemudian jangan kita upload ke grup tanpa konfirmasi dari korbannya. Lalu kalau misalkan menyuruh kita menghapus, sebaiknya kita langsung hapus dan stop untuk sebar stiker dari teman-teman kita. Jadi untuk teman-teman saya yang pernah mungkin saya sebarkan stikernya tanpa seizin kalian, saya mengucapkan mohon maaf. Nah, itulah tadi untuk video penjelasan tentang tugas dari mata kuliah Etika Profesi. Saya Indra Lestari, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.